Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Dwi Adi Iswianto, CGP Angkatan 11 Kota Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan dari koneksi antar materi pada kali ini, yang pertama, CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang kedua, CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Koneksi antar materi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif saya rangkum menjadi 3 poin. Poin yang pertama, untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan tujuan pendidikan nasional, seorang guru perlu menyadari dan memahami nilai-nilai guru serta melaksanakan peran guru yang sesungguhnya sehingga dapat memberikan dampak yang nyata. Poin kedua, seorang guru hendaklah memiliki sebuah visi sebagai arah penentu untuk menciptakan perubahan pada diri atau lingkungan sekolahnya ke arah yang lebih baik. Hal ini merupakan langkah awal dalam memulai dampak yang nyata. Poin ketiga, budaya positif di sekolah merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan visi guru penggerak. Dengan menciptakan budaya positif, guru penggerak dapat memfasilitasi tumbuh kembang peserta didik secara optimal sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah salah satu sarana dalam mewujudkan visi guru penggerak dan membentuk sebuah ekosistem pendidikan yang holistik. Budaya positif tersebut dijalankan dengan konsep-konsep inti. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat posisi kontrol guru, dan yang kelima segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif terlihat jika anak bisa mengontrol diri dan menguasai diri serta bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. Disiplin positif akan tercipta ketika anak memiliki motivasi internal, yakni menyadari dan memahami, bukan motivasi eksternal, yaitu paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Dalam melakukan tindakan atau berperilaku, manusia memiliki 3 motivasi utama. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 3 motivasi perilaku manusia tadi, kita bisa bagi menjadi 2 motivasi. Yang pertama ada motivasi eksternal, yaitu motivasi yang terjadi karena ada stimulus dari luar, seperti hukuman, imbalan, pujian, atau paksaan. Dan ada motivasi internal yang terbentuk karena menyadari atau memahami suatu nilai yang mereka percaya. Motivasi internal inilah merupakan tujuan dari budaya positif, karena dengan motivasi internal, siswa akan menyadari dan memahami nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai kebajikan. Untuk meminimalisir motivasi eksternal, kita bisa menghindari hukuman atau pemberian penghargaan secara berlebihan. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berasal dari nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Alasan dibentuknya keyakinan sekolah atau kelas adalah seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Bentuk dari keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas dapat dibentuk dari peraturan atau curah pendapat keluarga sekolah atau kelas.
Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang universal dan dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru yang bisa kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Mengapa sebaiknya digunakan posisi kontrol guru sebagai manajer? Yang pertama, karena di posisi inilah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Segitiga restitusi. Restitusi adalah upaya untuk memperbaiki kesalahan atau kerugian yang telah terjadi dan mengembalikan situasi ke keadaan yang adil dan benar. Segitiga restitusi merupakan salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait pelanggaran aturan. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. 3 tahapan dalam menggunakan segitiga restitusi yakni yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pengertian dari 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Tujuan untuk memvalidasi tindakan yang salah yaitu menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Tahapan yang ketiga yakni menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Dengan menanyakan keyakinan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Tujuan digunakannya segitiga restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, sehingga tercipta murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Koneksi antar materi, budaya positif, dan filosofi Ki Hajar Dewantara yang dapat saya simpulkan adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Koneksi antar materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak yang dapat saya simpulkan adalah yang pertama, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru menyadari dan memahami nilai-nilai guru serta melaksanakan peran guru yang sesungguhnya sehingga dapat memberikan dampak yang nyata. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Koneksi antar materi budaya positif dengan visi guru penggerak yang dapat saya simpulkan adalah budaya positif di sekolah merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan visi guru penggerak. Dengan menciptakan budaya positif, guru penggerak dapat memfasilitasi tumbuh kembang peserta didik secara optimal sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Setelah mempelajari modul 1.4, saya merefleksikan beberapa hal berikut. Yang pertama, dari materi yang sudah saya pelajari dari modul 1.4 mengenai budaya positif, saya cukup memahami konsep-konsep inti mengenai disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan,
posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal menarik dari konsep-konsep tersebut adalah ternyata saya sudah menerapkan restitusi di keseharian saya terhadap murid-murid saya. Hanya saja, restitusi yang saya terapkan belum sempurna, karena belum sampai tahap menanyakan keyakinan dan mencari solusi. Hanya sebatas mencari tahu latar belakang atau motivasi dari tindakan murid. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah ternyata untuk membentuk budaya positif tidak serta-merta hanya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan, namun harus didasari dengan keyakinan yang tumbuh dari motivasi intrinsik murid atau warga sekolah. Dengan motivasi intrinsik tersebut, maka budaya positif yang terbentuk bukan hanya sekadar melakukan kebiasaan, namun berperilaku dengan kesadaran penuh sehingga akan bermakna. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif adalah saya pernah melakukan restitusi kepada murid saya yang melakukan tindakan kekerasan di kelas. Namun karena belum sempurna seperti segitiga restitusi, maka murid saya belum menemukan solusi secara mandiri atau dengan kesadaran penuh. Saya juga pernah membuat kesepakatan kelas di kelas saya. Kesepakatan kelas yang dibuat hanya sebatas peraturan dan konsekuensi yang harus dilakukan jika melanggar peraturan. Walaupun peraturan-peraturan tersebut adalah buah dari kesepakatan murid dan saya, namun peraturan-peraturan tersebut hanya sekadar peraturan dan belum dimaknai dan diyakini secara baik oleh murid, sehingga masih banyak murid yang sering melakukan pelanggaran. Saya merasa senang ketika melakukan restitusi, karena akhirnya saya mengetahui alasan dibalik perilaku murid. Saya juga menyadari bahwa dibalik perilaku murid selalu ada motivasi yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhannya. Ketika melakukan kesepakatan kelas, awalnya saya merasa senang karena murid-murid saya bisa membuat komitmen agar kelas berjalan dengan baik. Namun pada akhirnya, karena konsekuensi yang disepakati juga kurang baik, maka kesepakatan yang ada sering dilanggar. Dari hal ini saya merasa sedih dan merasa bahwa perlu adanya perubahan dalam membuat kesepakatan tersebut. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal-hal yang sudah baik adalah ketika saya melakukan restitusi dari menstabilkan identitas hingga memvalidasi tindakan yang salah. Yang perlu diperbaiki adalah menanyakan keyakinan kepada murid terkait tindakannya dan mencari solusi agar hal tersebut tidak terulang kembali. Sedangkan ketika membuat kesepakatan kelas, hal yang sudah baik menurut saya adalah kesepakatan yang dibuat sudah berdasarkan buah pemikiran murid, dan yang perlu diperbaiki adalah kesepakatan tersebut hendaknya dibuat keyakinan kelas dengan kalimat positif yang mudah diingat, dan jika perlu dibuat poster sehingga bisa selalu dibaca oleh murid. Sebelum mempelajari modul ini, berdasarkan posisi kontrol yang ada, saya sering memakai posisi sebagai pembuat rasa bersalah dan posisi sebagai teman. Tujuan saya di posisi membuat merasa bersalah adalah membuat siswa menyadari kesalahannya dan melakukan perbaikan. Dengan murid merasa bersalah, saya berharap murid tersebut merasa jerah. Namun dari tindakan tersebut saya tidak menyadari konsekuensi perasaan murid setelahnya. Saya juga sering memposisikan diri sebagai teman. Hal ini saya lakukan dengan tujuan jika saya berkomunikasi dan memposisikan diri sebagai teman, maka murid akan bisa lebih terbuka dan bisa lebih memahami apa yang saya instruksikan. Namun seringkali terjadi hal yang sebaliknya, malah murid tidak merespon dengan baik dan terkesan menyepelekan apa yang saya ucapkan. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk memposisikan diri saya sebagai manajer. Saya masih merasa harus menyesuaikan diri dalam posisi manajer ini, namun saya yakin saya bisa melakukannya. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya. Tahap yang sudah saya praktekkan adalah tahap menstabilkan identitas dan memvalidasi kesalahan. Namun tahap menanyakan keyakinan belum saya lakukan, sehingga murid saya belum menemukan solusi secara utuh untuk menyelesaikan masalahnya.
sehingga permasalahan tersebut diharapkan tidak akan terulang kembali. Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dilakukan dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah adalah pengimbasan pengetahuan mengenai budaya positif di lingkungan pendidik maupun tenaga kependidikan di sekolah, sehingga semua warga sekolah sepemahaman mengenai budaya positif dan tindakan yang dilakukan pada permasalahan yang terjadi pada murid. Tidak hanya itu, hendaknya bisa berkolaborasi dengan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah, namun juga bisa menjadi budaya positif di rumah sehingga menjadi karakter saat berada di lingkungan manapun. Sekian koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.